Yang puasa full mana? Puasa yang nampak kaki mana? Kepala tak nampak. Mukel ya. Ramadan nih Bu, jangankan yang haram, yang halal saja suruh ditahan sama Allah. Gimana dia mau bahagia? Yang ada di pikirannya adalah bagaimana melihat orang lain dengan keburukan. Kalau hati orang itu sudah buruk Bu, mau sebaik apapun orang di hadapan kita, dia tetap buruk. Apa kata Umar ketika dia dikritik oleh orang-orang yang tidak senang dengan kepemimpinannya? Kurang jujur gimana Pak? Kurang baik gimana Pak Wakapolres? Tetap aja akan dikritik Pak. Maka kata Umar untuk ananda saya Surya, idza tammal amru badana qisuhu. Kalau kamu itu sudah sempurna dalam berbuat, yang dilihat orang itu kurangnya. Pak Ustadz, capek saya ini, saya sudah berbuat baik tapi masih dibicarakan oleh orang lain, biarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah segar semuanya Ibu? Sudah buka puasa? Alhamdulillah. Kalau belum buka puasa ini luar biasa ini. Berarti memang sudah masuk surga semuanya. Bukan calon penghuni surga, tapi sudah masuk surga kalau jam segini belum buka puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa وعلى آله من أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang dirahmati Allah, kaum muslimin sekalian yang berbahagia, terkhusus kepada Bupati Kayong Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2, yang saya hormati dan dirahmati Allah Bapak Kapolres Kayong Utara, yang insya Allah selepas Ramadan beliau segera dimutasi, karena kami pasti akan selalu mengingat Anda selagi besok masih menyiapkan buka untuk kami. Mudah-mudahan nanti di tempat tugas yang baru Anda masih menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, membawa kemaslahatan bagi umat. Cerita-cerita ternyata kami ini sama-sama pernah di Jakarta juga Pak. Saya pernah mondok di pesantren di Jakarta, ternyata beliau juga besarnya di Jakarta, walaupun sebenarnya beliau itu berasal dari Bolaang Mongondong yang mungkin dulu itu masuk Sulawesi Utara dan hari ini masuk ke Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang baik, amin. Bapak Wakapolres, Bapak Aris, terima kasih juga sudah hadir. Dan ini yang paling menggembirakan saya, seorang anak muda yang dipercayakan oleh Allah melalui masyarakat Kabupaten Kayong, ananda kita Ustadz atau Gus Surya Aditya. Tidak disangka, tidak dinyana, tapi kalaulah memang Allah sudah menghendaki, Allah cukup menyatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terbukti seorang anak muda yang bernama Surya, yang mungkin beberapa belas tahun yang lalu pikirannya tidak seperti hari ini, tapi apa kata Imam Syafi'i, ananda Surya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dhatihi
demi Allah, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ini untuk Ananda Surya sebagai ketua DPRD Kabupaten Kayong. Masih muda, tapi ternyata uangnya banyak, Pak. Uang dari mana itu? Seumur-umur jarang saya pakai mobil kayak ginian. Rupanya punya dia ini. Ini dari mana itu mobil ini? Boleh pinjam 5 tahun nanti. Kehidupan pemuda, kata Imam Syafi'i, wallahi, demi Allah, ditentukan oleh 2 hal. Ini karena banyak santri ini. Kehidupan pemuda itu ditentukan oleh 2 hal, Pak. Pertama, ilmunya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang pemuda sudah mempersiapkan dirinya dengan 2 hal, ilmu dan takwanya, maka insya Allah ke depan dia pasti menjadi orang yang manfaat. Tapi jika anak muda tidak memiliki ilmu dan ketakwaan kepada Allah, idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi, kalau anak muda itu tidak memiliki jati diri, tidak punya ilmu, tidak punya takwa kepada Allah, di masa depan dia akan menjadi orang yang gagal. Beberapa puluh tahun yang lalu, seorang AKBP Doni, bukanlah siapa-siapa, masuk Akpol, lulus tahun 2003 ya. Kok bisa hafal saya? Wah, ini siapa yang pintar ya? Seiring perjalanan waktu, seorang anak muda yang bernama Doni kemudian tahu-tahu menjadi Kapolres di Kabupaten Kayong Utara. Pak, Bapak, Kapolresnya baik enggak? Enggak pernah minta kan? Enggak. Itu kata orang. Kan kata orang ya, Adinda? Kata orang ya. Sebenarnya enggak sedikit, Bang. Enggak, saya ini, Pak, saya terus terang, saya bermitra dengan kepolisian. Saya sangat dekat dengan teman-teman di kepolisian. Saya sering ingetin ke jamaah, jangan benci polisi. Kalaupun memang ada yang mungkin salah tilang saja, itu manusianya Pak lumrah. Kita aja manusia pernah salah. Kita pernah salah. Tidak ada di dunia ini yang enggak salah, kata Nabi. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti berdosa. Kayak Nazril sebagai panitia pernah salah. Kayak Abu Yamin pernah salah. Pak asisten 2 pernah salah. Salahnya apa, Pak? Payah disebut. Kebanyakan ya. Pak Doni, Pak Kapolres pernah salah. Apa salahnya Bapak? Salah, Pak. Enggak ada manusia di dunia ini yang enggak salah. Seandainya Allah membuka aib kesalahan kita di hadapan makhluk, tak mungkin kita mau duduk bersama-sama. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah sudah mau menutup aib dan salahnya kita. Manusia mana, di belahan dunia mana manusia itu yang enggak punya dosa kepada Allah? Yang menyatakan begitu Nabi. Yang enggak salah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diismah atau dimaksum, dijaga dari perbuatan salah oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah, dia yang segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara salahnya Mas Surya, Ketua DPRD, baru jabat berapa bulan sudah salah. Buktinya tadi saya belum ceramah udah ngasih amplop dengan saya, Pak. Itu berapa? Belum saya buka itu. Tapi kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang bersalah, orang yang berdosa masih dianggap baik oleh Allah. Kalau apa? Kalau dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari satu malam beliau tidak lepas 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Layak malam ini, apalagi malam ini malam Ramadan, malam yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mau bertaubat di bulan Ramadan, Allah pasti ampuni dia.
Siapapun yang berharap rahmat dan kasih sayang dari Allah, Allah tidak akan pernah mengabaikannya. Siapa yang berharap kebaikan di bulan Ramadan, Allah pasti akan memberikannya. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah hingga nanti di yaumil hasyr, Allah pasti akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Terima kasih kepada panitia, dan ini sudah yang kesekian kalinya saya datang ke Kota Kayong. Terima kasih Bang Andi Sianto, Kepala Cabang BRI, yang dari kemarin sudah deg-degan khawatirnya saya nggak bisa hadir, termasuk Kiai Nazril. Alhamdulillah barokah doa ibu dan bapak saya bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini, Pak Kapolres, mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di dunia, tapi kelak kita bertemu di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Bu? Faham? Kalau sudah faham berarti ceramahnya selesai Pak. Apalagi kan ibu sudah paham. Nanti saya tambah 2 menit saja. Biasa kalau ceramah sampai jam berapa di sini Kiai? Sampai jam 12. Kalau begitu wabillahi taufik wal hidayah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ibu rindu surga tidak? Rindu sekali. Kapan mau berangkat? Gus Surya, ibu-ibu minta tolong siapin tiket ke surga besok. Ini udah rindu semuanya ini. Bapak, Pak, kalau boleh memilih, mending istri meninggal duluan apa bapak? Tidak boleh bohong. Pertama ini masjid, kedua bulan Ramadan. Kiai Nazril saja paling dekat. Kiai Nazril, kalau boleh milih, mending istri duluan apa Kiai Nazril meninggal? Oh, ada istri tidak berani rupanya dia. Sama nasibnya dengan saya ini. Cuma kayaknya kayak Gus Surya aja yang berani. Doanya apa Gus? Istri apa sampean? Barengan mana ada. Ki Abu Amin yang lebih sepuh. Mungkin doanya beda. Yang lebih sepuh ngalah, maksudnya istri duluan gitu. Oh, Pak Asisten 2 mending istri atau Pak Asisten? Hah? Enggak tahu. Wah, ini nampaknya istrinya ada begini tangan, awas ya. Pak Kapolres, mending siapa duluan? Bareng dulu. Enak aja loh. Ibu nggak rindu surga nggak masalah, karena ibu sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun li arba'i nafarin. Sesungguhnya hari ini surga sedang merindukan 4 orang. Yang pertama talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Sayyidah Aisyah, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa makhirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta' falahu ajrani." Kata Rasulullah, ada orang senang baca Quran, suaranya bagus, indah, sama dengan tadi qari kita itu, luar biasa itu. Tapi kalau jadi imam tarawih seperti yang tadi Pak, Kapolres lari duluan. Maka kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Ada orang senang baca Quran, saya yakin imam kita ini mahir baca Quran. Suaranya bagus, tajwidul Qur'annya pas, makharijul hurufnya fasahah. Kemudian diamalkan dalam hidup, falahu ajra, apa Allah akan berikan? Ma'as safaratil kiramil bararah. Allah jadikan hidupnya aman, Allah jadikan rezekinya aman, Allah jadikan hidupnya tentram, jabatannya menyenangkan, jabatan tidak jadi beban, malah jabatan akan menjadi kebaikan bagi orang ramai. Ketua DPRD sebelum berangkat ke tempat kerja, kantornya dekat dari rumah, selepas sholat sunnah 2 rakaat ambil Quran,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Enak. Hatinya tenang, jiwanya tentram. Insya Allah keputusan yang diambil dalam memimpin baik. Karena Allah sudah berikan ketenangan, apalagi santri, Pak. Dan kader Nahdlatul Ulama, yang namanya santri itu hidupnya nggak pernah lepas dari ibadah dan Quran. Tapi ketika kembali ke tengah kehidupan masyarakat, mau jadi apapun monggo. Yang penting konsepnya jangan lupa Quran. Pak Kapolres, sama siapapun yang duduk malam ini di masjid ini, yang merasa dirinya seorang mukmin, biar hatinya tenang, biar dia dirindukan oleh surga, talil Quran. Jangan lupa baca Quran. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Membacanya dapat pahala, mendengarkan dapat rahmat dari Allah, mengamalkan pun akan mendatangkan kebaikan, dan kelak akan diberikan syafaat oleh Allah melalui bacaan Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran. Baca oleh kalian Al-Quran. Silakan buka riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran. Mama, baca Quran itu kalau tartil 30 menit bisa 1 juz. Kalau mama nonton TV berapa jam? Berapa jam, Mak? 2 jam. Itu bisa 4 juz. Kalau marahin suami berapa jam? Tak hatam-hatam marahin suami. Dan topiknya itu juga. Setahun yang lalu marahin suami, itu juga yang dimarahin. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi kalian. Insya Allah jamaah Kayong Utara termasuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Amin. Polisi, Polres Kayong Utara membiasakan baca Quran. Nanti berangkat ke tempat kerja, pikirannya tenang. Pulang dari tempat kerja pun Allah berikan rasa aman. Ibu kalau di rumah suami berangkat bekerja, jangan lupa mendoakan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya, dan jangan lupa bacalah Al-Quran. Hiasan rumah tangga itu kata Nabi, zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan 2 hal, bukan dengan perabot yang mewah. Boleh beli yang mewah-mewah, yang bagus-bagus. Mau beli mobil yang bagus nggak dilarang. Bikin rumah yang paling bagus juga tidak dilarang. Tapi jangan lupa 2 hal. Zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan 2 perkara. Jangan tinggalkan salatmu, dan yang kedua bacalah Quran. Siapapun yang membaca Quran, Allah akan menurunkan malaikat berada di sampingnya mendoakan dirimu, kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita ini semuanya sedang dirindukan surga kalau dia senang baca Quran. Yang nomor 2 yang sedang dirindukan oleh surga, wa hafizil lisani. Orang yang jaga lidah. Halo Bu, Ibu. Untung ibu-ibu masih ketemu dengan Ramadan. Dan sangat beruntung. Sangat beruntung. Karena banyak di antara keluarga kita setahun yang lalu berdoa di tempat ini, ya Allah, panjangkan usia kami hingga Ramadan. Bahkan 2 bulan yang lalu sedang berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami, panjangkan usia kami hingga bulan Ramadan. Tapi ternyata beberapa minggu yang lalu sebelum masuk Ramadan, ternyata di antara saudara dan sanak famili kita meninggal dalam keadaan sebelum masuknya Ramadan. Beruntung kita ini. Maka karena kita berada di tengah-tengah keberuntungan, manfaatkan waktu yang tepat ini
manfaatkan masa yang sangat indah ini untuk senantiasa mengisi Ramadan kita. Pertama, dengan senantiasa membaca Al-Quran, qiyamul lail, selalu menjaga malam-malamnya. Kemudian di samping itu perbanyaklah bersedekah agar ibadah kita ini menjadi ibadah Ramadan yang lebih sempurna. Ada orang senang baca Quran, hidupnya bahagia, tapi ternyata di sebelah sana dia tidak senang baca Quran. Jangankan bahagia, gimana dia mau bahagia? Yang ada di pikirannya adalah bagaimana melihat orang lain dengan keburukan. Kalau hati orang itu sudah buruk, Bu, mau sebaik apapun orang di hadapan kita, dia tetap buruk. Polisi yang baik sekalipun, tapi kalau dilihat dengan kacamata yang buruk, akan dinilai buruk. Gus Surya sebagai ketua DPRD, sesempurna apapun Anda memimpin, tapi tetap aja yang akan ada orang-orang yang menilai, bahkan akan menghukumi Anda itu jelek. Enggak usah risau. Apa kata sahabat Umar bin Khattab? Sahabat Umar bin Khattab itu, Pak, khalifah kedua pengganti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Saking jujurnya Umar, saking waraknya Umar, saking hati-hatinya Umar terhadap jabatannya, sampai beliau cuma punya baju 2 potong, Pak. Bajunya sahabat Umar cuma 2, yang satunya basah, yang satunya kering, dipakai. Begitu terus bajunya diputer, Pak. Tapi ketika Umar ditanya, apakah Anda orang miskin? Apakah ya Umar? Jawabannya tegas, saya orang kaya. Kok bisa? Karena baju saya 2. Nah, ini ketua DPRD, bajunya Khalifah Umar cuma 2. Baju sampean berapa? 2 lemari. Apa kata Umar ketika dia dikritik oleh orang-orang yang tidak senang dengan kepemimpinannya? Kurang jujur gimana, Pak? Kurang baik gimana, Pak Wakapolres? Tetap aja akan dikritik, Pak. Maka kata Umar, untuk ananda saya Surya, idza tammal amru badana qisuhu. Kalau kamu itu sudah sempurna dalam berbuat, yang dilihat orang itu kurangnya. Suami sudah baik, jadi suami yang baik dinilai baik tidak sama istri? Istri menilai suami baik tidak? Baik. Yakin? Belum yakin. Belum yakin. Itu mungkin kinazril aja kayaknya ya. Istri sudah baik, suami menilai baik tidak? Kadang-kadang. Kadang baik, kadang tidak. Tapi enggak apa-apa, Pak. Di mana-mana perempuan itu seperti itu. Salahnya suami 30 tahun yang lalu diingat. Suami ngasih uang tadi pagi lupa. Coba Pak Kapolres, sudah berapa tahun menikah Pak Kapolres? Nah, mulai lupa ada, penyakit lama dah. Nah, inilah tak suka saya ini, penyakit lama kambuh. Berapa tahun sudah? Ada 15 tahun, 19 tahun. Pernah buat salah sama istri? Sering. Suami macam apa ini? Dan itu diingat terus sama istri. Diingat nggak, Bu? Diingat. Coba suami ngasih uang tadi pagi, ingat nggak? Lupa. Datang suami dari tempat kerja, bang minta duit. Tadi pagi kan udah mana, abang tak ngasih. Itulah manusia, Bu. Tapi mudah-mudahan karena kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, dan senantiasa mencintai Al-Quran, lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang ada itu ibunya, pagi-pagi udah bulan Ramadan, males masak, tahu-tahu mamang sayur lewat, sayur, bangunlah ibu sebelah. Biasanya ibu-ibu kalau ngumpul 2 orang kan masih aman tuh, yang diomongin cuma sayur. Datang yang nomor 3,
Udah lama ibu-ibu? Iya ibu. Mulai tak normal. Yang diomongin siapa? Pertama mamang sayur. Selesai mamang sayur, yang diomongin suami. Jangan kenceng-kenceng bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Subhanallah ya. Ngegosip tapi sambil istighfar bisa ibu-ibu pak. Maka biar lidahmu itu terjaga dengan baik, apa tidak sebaiknya berzikir saja kepada Allah? Lebih indah kalau ambil Al-Quran, agar hatimu tenang, pikiranmu tentram, lidahmu terjaga, agar nanti surga merindukanmu. Yang nomor 3, wa mut'imil ji'an, orang yang sedang dirindukan surga hari ini nih, adalah orang yang senang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Layak tentunya kalau Pak Kapolres punya program. Kalau ibadah kita dengan Allah itu mudah Pak Kapolres, tapi yang sulit adalah ibadah yang berkaitan tentang kemanusiaan. Suatu hari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam datang menghadap kepada Allah, dan Musa merasa bangga dengan ibadahnya. Musa 40 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Musa menceritakan tentang salatnya, Musa menceritakan tentang zikirnya. Apa kata Allah? Ya Musa, ibadahmu itu hanya untukmu, salatmu itu hanya untukmu, puasamu itu hanya untukmu, zikirmu itu hanya untukmu. Tapi ada satu yang belum engkau lakukan, dan itu untukku. Bingung Musa, ibadah yang seperti apa ya Allah? Apa jawaban Allah? Berikan makanan kepada orang fakir miskin, maka aku pasti lebih berbahagia terhadapmu. Ternyata ketika kita memberikan sedikit dari harta kita, bukankah Al-Quran mengajarkan kepada kita infak? Puluhan kali dalam Al-Quran kita menemukan anfiqu wa anfiqu wa anfiqu, membelanjakan harta. Pernah dengar nggak orang yang sedekah itu jatuh miskin? Pernah dengar? Ada nggak orang kaya yang tiba-tiba bangkrut gara-gara senang sedekah? Nggak ada. Karena orang yang senang bersedekah bukan hanya dilipat gandakan oleh Allah, Allah jaga hartanya. Pejabat yang baik dan jujur, Allah jaga jabatannya. Pak Asisten, Pak Wakapolres, Pak Kapolres, siapapun kita hari ini, kalau kita menjaga orang lain dengan kebaikan, Allah akan jaga kita. Pak Ustadz, capek saya ini, saya sudah berbuat baik tapi masih dibicarakan oleh orang lain. Biarkan saja. Jangan kau melawan fitnah dari orang lain. Cukuplah Allah sebagai pembelamu. Ketika orang lain menjelek-jelekkanmu, memfitnah dirimu, biarkan saja. Maka Allah datangkan Ramadan biar kita sabar. Ramadan nih Bu, jangankan yang haram, yang halal saja suruh ditahan sama Allah. Makan minum halal, nyentuh istri boleh, tapi ketika Ramadan Allah berikan aturan, padahal itu barang halal. Barang halal saja oleh Allah suruh tahan dulu, apalagi perkara haram. Sama dengan kepemimpinan hidup. Jangankan yang haram Pak Kapolres, yang halal saja tahan-tahan, jangan sampai melanggar aturan. Kira-kira kan begitu. Jangan marahin saya nanti Pak Kapolres ya. Saya cuma ngingetin sebagai saudara, dan sama-sama pernah tinggal di Jakarta. Ya orang Jakarta kan suka ngomongnya nyablak, apa adanya kan Pak Kapolres. Nggak masalah saya ngomong kayak gini kan, aman kan? Nggak takutnya besok pula tak bisa balik saya. Diperiksa 13 jam, sakit lah kawan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang nomor 4 yang sedang dirindukan surga, wasaim fi syahri Ramadan,
Orang yang sedang dirindukan surga adalah orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Allah, Allah, Allah. Ibu-ibu insya Allah pasti masuk surganya Allah. Semuanya kita nanti menghadap kepada Allah, dan Allah memanggil orang yang berpuasa, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Istri Nazril dipanggil oleh Allah, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Mana istri Nazril? Oh, belakang. Istri Pak Kapolres? Oh, di Pontianak. Nanti semuanya dipanggil. Anggota-anggota kepolisian yang ada di Polres ada hadir. Yang puasa full mana? Puasa yang nampak kaki mana? Kepala tak nampak. Mukel ya. Nanti dipanggil, teman-teman anggota ini dipanggil oleh Allah. Hei, anggota Polres Kayong, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian sepuas hati kalian, karena kalian dulu pernah bersusah payah. Di dunia kalian puasa, di dunia kalian menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum karena perintah Allah. Jibril pernah bangga kepada Allah, Pak. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu adalah malaikat yang istimewa. Digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi Jibril itu pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sempurna utuh. Jibril itu memiliki sayap sebanyak 200. Satu sayap dari ujung timur ke ujung barat. Itu 200 sayap. Karena saking indahnya bentuk Jibril, Jibril merasa senang. Dan kemudian sholat sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertamanya Jibril 20.000 tahun. Jibril, ibu mau coba 2 jam rakaat pertama? Karena yang saya dengar imam yang paling populer di sini Kiai Abu Amin, dengan kecepatan standar sama dengan Kawasaki Ninja 250 cc, gasnya boleh tambah. Sama Gus Surya. Nah, karena Gus Surya ini banyak kesibukan. Cerita tadi dengan saya, Kiai, semenjak saya jadi ketua DPRD ini kok ibadah saya jadi masalah. Masalahnya di mana? Saya sudah mulai jarang khutbah Jumat. Ya nggak apa-apa kalau khutbah Jumat, tapi yang penting tetap sholat Jumat kan? Masih sholat Jumat kan? Saya jarang isi pengajian Kiai karena sibuk. Iya, sama-sama ibadah itu, sama-sama amal sholih. 20.000 tahun kali 2 rakaat, 40.000 tahun Jibril itu sujud, Pak. Jibril itu sholat. Selepas sholat, Jibril merasa bangga di hadapan Allah. Apa kata Allah? Ada apa dengan dirimu Jibril? Ya Allah, bagaimana dengan sholatku yang 40.000 tahun itu? Allah kemudian berkata kepada Jibril, Jibril, sholatmu itu kalah kebaikannya dibandingkan dengan sholatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya 2 rakaat. Kok bisa ya Allah? Ya, karena engkau sholat itu sebagai rasa syukur tanpa aku perintah. Sholatnya Jibril belum diperintah Allah, tapi sholatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kepatuhannya kepadaku. Jadi walaupun sholat kita 2 rakaat, Pak Doni, masih melebihi pahalanya sholatnya Jibril yang 40.000 tahun. Kenapa? Karena sholatnya Jibril tanpa perintah, hanya rasa syukur semata. Sementara sholatnya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatnya karena taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ternyata kepatuhan kepada Allah kita selama Ramadan mudah-mudahan bisa dipertahankan hingga nanti lepas di bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang dipanggil oleh Allah. Siapa? Yang nggak puasa. Mohon maaf, saya cuma nyampaikan saja ini, lebihnya nggak ada. Kalau tadi yang dipanggil dalam keadaan dulu waktu di dunia dia berpuasa, kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang kedua yang nggak puasa, apa kata Allah? Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Kalau bahasa kampung kita, bahasa Betawi, diam lu. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Tutup mulutmu kata Allah, diamkan lidahmu, jangan ngomong lagi, jangan protes lagi, karena perintahku sudah selesai, hukumku sudah berlalu, tapi kalian tidak mau dengar. Suruh sholat kalian gak mau sholat, suruh puasa bilangnya lapar. Memang ada orang puasa kenyang? Apa nggak malu sama anak kita, Pak? Anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sudah puasa. Bapak umur 70 buka puasa pertama, hari ke-7, hari ke-15, hari ke-20, hari ke-30. 30 hari puasa dia cuma 5. Ditanya ngapa atuk tak puasa, tak mampu. Bukan golok-golok ini. Maka kata Allah, isyau fiha wa la tukallimun. Diamlah engkau, jangan lagi bicara, perintahku sudah jelas. Siapapun dia, seorang muslim, seorang mukmin yang mukallaf, yang sudah akil, yang sudah baligh, wajib melaksanakan perintah puasa. Dan pada bulan puasa Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini masjidnya indahnya luar biasa, Pak. Lebih indah lagi kalau isi berjamaahnya banyak. Tadi kita cerita dengan Gus Surya di sepanjang jalan, kadang kita ini berebut membangun masjid yang semegah-megahnya, tapi begitu sulit berebut saf paling depan untuk mengisi salatnya, saf salatnya. Di kampung-kampung saya, di Kuburaya hari ini tidak ada masjid yang jelek, Pak. Biarpun di kampung rata-rata sudah masjid bagus dan ber-AC, itu di kampung. Bagaimana kalau di Kayong? Di Kayong bagaimana, Pak? Jamaahnya bagus ya? Biasanya kalau sholat Jumat yang diincar itu tiang, Pak. Ya, imam. Jadi kalau kita tengok Ki Nazril masuk masjid di mana-mana itu bapak-bapak ngincar tiang. Tengok, oh rupa kawan dah duduk di sebelah. Sholat Jumat, Pak Kapolres datang itu nanti azan terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la. Ini baru iya kata dia kan. Itu lebih lucu lagi, Gus Surya ada cerita. Kawan tuh tertidur waktu khutbah Jumat. Ya namanya tertidur itu kan dengan tidur biasa ya. Beda ya, kalau tertidur itu kan terlelap, bangun. Kalau ini tak ada, Pak. Dari mulai khutbah awal sampai imam, sampai khatib tu amin tak ada bangun dia. Dicolek dengan kawan, bang solat kata dia. Solat Jumat. Oh iya kata dia kan. Selesai solat Jumat dia ngomong dengan kawan dia, tak betul masjid ni kata dia. Ngapa pula tak betul, bang? Mana ada solat Jumat tak ada khutbahnya kata dia. Bukan tak ada khutbah, bang, abang terlelap dari tadi. Oh iya ke? Jangan sampai kejadian di Kayong ini, Bu. Pak, Bapak, kalau sholat Jumat Bapak biasanya datang jam berapa? Khutbah akhir kan? Atau jangan-jangan jamaah udah balik Bapak baru datang? Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan rahmat terbaik bagi kita hambanya sementara kita lalai kepada Allah. Kita selalu meminta yang terbaik kepada Allah, tapi tidak pernah melakukan ibadah yang terbaik di hadapan Allah.
Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah Maha Kasih Sayang. Sebesar apapun salah kita kepada Allah mumpung bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan kepada Nabi terbaiknya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui utusan terbaiknya, malaikat terbaiknya yang bernama Jibril alaihi salam. Allah turunkan Quran kepada umat terbaik, dan itu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab terbaik di antara 4 kitab samawi, mulai dari Taurat, Zabur dan Injil. Yang terbaik adalah Al-Quran. Rasulullah memiliki mukjizat, tapi mukjizat terbaiknya adalah Al-Quran. Maka bacaan dan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Orang yang senang baca Quran, wajahnya cerah, hatinya selalu tenang, fikirannya jernih, ucapannya teratur, tidak pernah menyakiti kepada siapapun, perbuatannya selalu mendatangkan manfaat dan senantiasa dalam kebaikan di jalan Allah Tuhannya. Orang-orang yang senantiasa jauh dari Al-Quran, bahkan rumahnya yang tidak pernah dibacakan Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya lebih buruk dibandingkan dengan kuburan yang terburuk. Tapi ketika ibu dan bapak senang baca Quran, pada saat itulah cahaya dari rumah ibu naik ke atas langit, dilihat oleh para malaikat dan diaminkan doanya. Ketika ibu doa khatmil Quran, ibu doa khatam Quran, dijelaskan oleh Nabi, dan nanti silakan dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi ketika ibu duduk membaca doa khatmil Quran, 40.000 malaikat mengaminkan doanya ibu yang khatam Al-Quran. Indah hidup ini kalau kita mengawali dengan Al-Quran, dan nanti mati kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan mencintai Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah berapa menit ceramah saya ini? 5 menit. Jam mati nampak ni Pak. Ayah nampak ayah ini tidak ada baterai nampak ayah. Tapi saya sangat bersyukur malam ini, walaupun Kayong Utara ini tengah berbenah. Gus Surya mudah-mudahan kuat mengemban amanah Gus ya. Dan doakan Pak, tolong dukung semangat dan perjuangan anak muda ini. Walaupun masih muda, tapi insya Allah niatnya sangat baik. Karena kita beberapa kali diskusi, ternyata tujuannya adalah menjadikan Kabupaten Kayong ini sebagai kabupaten yang berkembang dalam beberapa hal, termasuklah di dalam hal menyangkut religiusitas, nilai-nilai keagamaan. Dan saya sangat senang Gus, karena di sini sudah banyak berdiri pondok pesantren, baik pondok-pondok pesantren yang salaf ataupun pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Mudah-mudahan ini bisa didukung oleh pemerintah melalui program-programnya, dan juga Pak Kapolres, walaupun jabatan Anda di sini mungkin menunggu beberapa hari ini, tapi mudah-mudahan meninggalkan jejak yang terbaik untuk masyarakat di sini. Kami doakan Anda nanti jadi jenderal Pak. Mintanya jenderal yang berapa Pak? Yang 4 apa yang 7 Pak? Kalau 7 minta ke warung saja Pak. Bintang 7 itu. Kami doakan Anda mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kapolres, pesan Nabi, mudahkan urusan saudaramu. Ya. Jangan persulit. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan macam orang lalu-lalu. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka kata Nabi, ini untuk Pak Kapolres khusus, karena Anda akan berangkat pindah ke Sekadau, nanti pasti nuansanya berbeda, karena saya juga sering ke Sekadau Pak. Kalau Bapak sering menolong jamaah nih, selagi tidak melanggar hukum, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi untuk Gus Surya sebagai pimpinan nih, Allah akan menolongmu
kata Nabi, kalau Anda mau menolong saudaramu, tapi tadi udah mulai ngeluh Pak, agak berat jadi ketua dewan Pak Kiai, apa pula duit tak ada, yang ada keluar katanya. Emang berapa gajinya Surya? Gajinya berapa Pak Surya? Kok cerita nggak punya duit, kan aneh gitu. Masa ketua dewan nggak punya duit Pak? Tapi itulah, tapi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun Anda, innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya yang lain. Seperti apapun pertolongannya, jangan dilihat jumlahnya, tapi dilihat dari nilai baik untuk menolongnya. Apalagi Anda seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya. Maka mudah-mudahan Anda mampu, Anda kuat memimpin sebagai ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, dan teman-teman anggota dewan yang lain juga harus seperti itu. Mari kita jadikan kabupaten ini sebagai kabupaten yang maju, sebagaimana yang didoakan oleh Bapak Asisten 2 tadi, sebagai kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau Kabupaten Kayong menegakkan sendi-sendi agama dan setiap rumah selalu diisi dengan ibadah dan kebaikan, maka insya Allah generasi yang akan datang, generasi yang ada di Kayong Utara akan menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang mencintai Al-Quran, generasi yang senantiasa berada dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan saya cuma satu, ini kan banyak guru ngaji ya, banyak guru ngaji. Guru ngaji itu dipuji oleh Nabi Pak. Cuma kadang-kadang kita lupa sama guru ngaji. Ya Ki Abu Amin, Ki Abu Amin ini ketua MUI, beliau dari Malang, nenek saya orang Malang juga, makanya kami sama, jenggotnya putih juga. Nabi itu memuji guru ngaji, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian orang yang senang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Orang ngajar Qur'an itu paling sulit Pak. Kalau misalnya saya ngajar di pesantren itu mudah, karena yang diajar anak-anak sudah besar, anak yang sudah SMP, SMA, bahkan mahasiswa, cara mendidiknya lebih mudah. Tapi kalau anak yang diajarkan itu anak TK yang masih belajar Iqra, yang belajar Qaidah Baghdadiyah, yang lidahnya tidak sama dengan lahja Arabi, ngedidik Gus Surya ini 16 tahun di pondok bukan persoalan mudah. Kiainya aja sampai takluk sama beliau Pak. Enggak gampang ngajar Quran. Ada yang guru ngaji enggak? Ada yang guru ngaji? Yang mana? Ustazah ya? Di mana? Di TPQ ya? Orang ngajar Quran itu Pak, selain pahalanya besar di sisi Allah dan dipuji oleh Nabi, tingkat kesabarannya luar biasa Pak. Kalau saya enggak diajarkan oleh guru-guru ngaji saya, enggak mungkin saya berada di tempat ini. Kalau saya tidak dididik oleh ustadz dan ustadzah yang mengajarkan saya huruf alif, ba, ta, tha, jim, enggak mungkin saya bisa baca alhamdulillahi rabbil alamin, enggak mungkin. Dan uniknya masyarakat muslim Indonesia ini lidahnya bagus. Turki itu sampai hari ini negara muslim besar di Eropa, mau ngomong huruf jim saja susah, dibacanya C terus, cim, jim, cim. Maka nama presidennya Recep Tayyip Erdogan, padahal Rojab Tayyip Erdogan, dibaca Recep, jim, cem. Kami pernah di sana dulu, jim, cem. Orang Indonesia masih mending, bagus lidah Indonesia nih Pak. Alif, alif, paling nanti beda beberapa lahjah saja.
Ya kalau di masyarakat Jawa kami dulu, kalau ha itu ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang Jawa zaman rien bacanya Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Saya setuju. Lah zaman niki pun sampun saya Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah cantik. Melayu yang susah huruf zai sama zal. Saya punya kawan kecil namanya Syedol. Kalau ngaji dulu, kalau kami idza zulzilatil ardu zilzalaha, kawan saya Melayu ijajul jilatil, kawan sampai guru saya kata, besok mak kau suruh sini. Oh, ya Pak Guru, maknya datang, rupa maknya sama. Orang Melayu susah huruf, bukan ngolok-ngolok, ro. Kayak Nazril sempat cerita. Ya nggak apa-apa deh, memang itu rezeki dari Allah. Anak saya yang nomor 3 itu pernah diminta oleh kiainya itu ngajarin santri 60 orang dari Pontianak, hanya ngurus huruf ro. Santri dari Pontianak rata-rata nggak bisa huruf ro. Kebiasaan orang Melayu. Maka dari kecil cakap Melayu tak apa, tapi jangan sampai hilangkan huruf R. Orang Arab bingung. Ro, ro. Panggil mak dia. Panggil besok mak kau datang sini ya? Iya Pak Guru. Mak, ini anak mama. Iya Pak Ustaz. Ngapa dia tak bisa ngomong kok? Kami satu keluarga macam tu, kata dia. Oh, asli emang ya. Ra. Maka biasakan nanti anak di rumah itu walaupun berbahasa jangan menghilangkan esensi huruf ra. Maka anak saya itu pernah ditugasi oleh gurunya di pesantren itu hanya ngurusin santri dari Pontianak jumlahnya 60 orang biar huruf ra-nya betul. Orang Pontianak R-nya bekarat semua. Tak ada yang tak bekarat. Nah, ya. Jadi hati-hati karena bahasa Al-Qur'an itu sensitif. Kalau alhamdu dirubah menjadi alhamdu itu beda. Alhamdu itu artinya Allah yang mati. Alhamdu. Coba. Alhamdu. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Kalau alamin Allah yang sakit-sakitan. Bahasa Quran itu sensitif Pak. Shin kepada sin sudah berubah, kepada tha sudah berubah. Jadi kenapa kita ini harus senang? Karena di kampung-kampung kita masih banyak atuk dan nenek-nenek, guru-guru yang mau mengajarkan Al-Quran dengan susah payah. Ini penting karena biar bacaan-bacaan Al-Quran kita menjadi bacaan yang terbaik. Dan insya Allah walaupun ibu baca Quran belum fasih, wa yata'ta' kata Nabi, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta' falahu ajrani. Ada orang senang baca Quran tapi bacaannya terbata-bata, susah betul fasih, tapi dia senang baca Quran, falahu ajrani. Allah masih menyiapkan 2 pahala terbaik untuk dirinya. Ini indahnya orang-orang yang senantiasa senang membaca Al-Quranul Karim. Walaupun malam ini kita tidak dihadiri oleh Bapak Bupati dan Wakil, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan acara kita pada malam hari ini. Dan insya Allah besok pagi akan ada acara subuh akbar bersama jamaah suling, subuh keliling. Biasanya kalau saya subuh di Pontianak itu Tuan Guru, kami disiapkan kopi pagi. Boleh kan? Saya agak pahit sikit, gulanya tolong dikurangi. Sudah berapa tahun suling ini Kiai?
Sudah 5 tahun ya, sudah ramai jamaahnya. 70 sampai 100, Masya Allah. Firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk Kayong Utara beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu barakah dari langit. Pintu barakah Allah keluarkan dari bumi. Kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah. Di Kayong Utara, selain Pak Oso, siapa yang paling kaya malam ini di masjid, Bu? Siapa yang paling kaya di antara kita malam ini? Ke Nazril ya? Banyak tanah ini. Oh, tanah laut. Oh, ada sertifikat juga di sini ya? Masya Allah, orang Kayong tamu kalah dengan orang Jakarta pula. Ini bagaimana Pak Kapolres nih? Boleh Pak, laut kita sertifikat? Karena tahun depan langit kita petak Pak. Kalau penduduk Kayong sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan barakah. Allah turunkan air, airnya barakah. Allah keluarkan tumbuhan, tumbuhannya barakah. Allah jadikan hidupnya barakah. Makna barakah itu sederhana. Ma ma'nal barakah? Ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Kalau jabatannya barakah, maka jabatannya baik. Jadi pemimpin yang baik, rakyatnya merasa nyaman dan merasa aman. Tapi ingat, rakyatnya juga harus bertakwa kepada Allah. Waktunya salat, salat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya bekerja, bekerja. Jangan lalai kepada perintah Allah. Orang yang paling kaya itu besok yang sholat subuh 2 rakaat. Maka biar cepat kaya. Kata Nabi, rakaataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salatmu, sujudmu kepada Allah yang 2 rakaat waktu fajar lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Faham Bu? Faham semuanya? Mudah-mudahan besok bisa hadir di kuliah subuh akbar bersama jamaah suling subuh keliling. Ya, walaupun mungkin malam ini saya tidak bisa berlama-lama ke Nazril karena ini nampaknya saya masih jet lag nih Bu. Karena dari kemarin ini penerbangan mutar terus dari Batam ke Jakarta, Jogja, Pontianak lagi. Karena saya khawatir ke Nazril marahin saya. Sungguh pun wajah saya lebih seram dari ke Nazril, takut sama beliau Bu. Beliau ini senior saya, lebih tua mana ya? Lebih tua siapa ya? Saya lahir tahun berapa? Oh 73, berarti umurnya 24 ya? Gus Surya umurnya berapa Gus Surya? Berapa? Oh selisih 2 tahun dengan saya. Saya baru 33 Gus. Enggak Bu, umur saya di bawah beliau sedikit. Kalau beliau paling 60 ya Ge? 56. Hitungannya kurang 7 tahun Kiai. Enggak, Rasulullah kan wafatnya 63 Kiai. Ya Rasulullah wafatnya 63 Kiai. Oh ikut Adam 1000 tahun. Waduh, gimana ceritanya ini? Ya nggak apa-apa ikut Nabi Adam. Tapi saya mau cerita sebelum saya tutup tentang Nabi Ibrahim. Dari tadi nggak ada yang nyuruh minum malah ini. Bingung saya. Boleh ya? Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim itu minta sama Allah, ya Allah, bolehkah hambamu yang bernama Ibrahim ini mengajukan satu permintaan? Karena Ibrahim itu kan kekasih Allah, makanya mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah mencintai Ibrahim dan Ibrahim sangat mencintai Allah. Permintaan Ibrahim cuma satu, ya Allah, tolong panjangkan umur saya sepanjang-panjangnya. Karena Nabi Ibrahim takut mati. Itu Nabi Ibrahim Pak, yang dijamin masuk surga masih takut mati. Pertanyaannya, Pak asisten 2 berani tidak? Kan sama-sama enggak berani kita. Jadi apa kata Allah? Baik Ibrahim,
Tapi sebelum aku kabulkan permintaanmu, aku kirimkan sesuatu untukmu. Dan Allah mengirimkan seorang yang usianya 300 tahun, menghampiri Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, seorang bapak-bapak umurnya 300 tahun dengan jalan yang susah payah, terbungkuk-bungkuk, makan sudah nggak bisa, minum keluar semua. Nabi Ibrahim bingung, ya Allah, umur 300 tahun udah nggak bisa minum sendiri, jalan udah ngesot, kata Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, kalau begini nggak jadi, kepanjangan amat ya Allah kalau kayak gini nih. Makanya minta umur kepada Allah itu umur yang barakah, bukan umur yang panjang. Walaupun kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahsanan nas, manusia yang paling baik itu yang mana ya Rasulullah? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu di sisi Allah yang panjang umurnya tapi amalnya baik. Wa man sa'an nas, lantas ya Nabi, orang yang paling buruk itu siapa? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi perbuatannya nggak berubah, buruk terus. Mohon maaf, karena umur kita ini kan sudah semakin bertambah, Pak. Kalau hari ini umurnya 50 tahun ke atas sudah dipanggil atuk sudah. Kalau dulu umur 20 tahun kita masih dipanggil nak bujang. Umur 30 sudah dipanggil ayah. Umur 50 dipanggil datuk. Umur 70 dipanggil eyang. Umur 80 udah dipanggil almarhum. Apa yang bisa kita banggakan selain kebaikan kita di sisi Allah? Yuk, mari kita merawat ibadah kita selama Ramadan. Mari kita mencintai Al-Quran, karena Al-Quran pasti akan mencintai kita semuanya. Besok, lusa dan seterusnya, mudah-mudahan jamaah Masjid Agung Usman Al-Khair yang dikomandani sama beliau Ki Nazril, saya bingung ini jabatannya malah kebanyakan ini. Ketua NU, Ketua Masjid Agung, Ketua PHBI, FKUB apalagi, Ketua LPTQ apalagi. Enggak capek Ustaz, kebanyakan tuh. Tapi enggak apa-apa, mudah-mudahan khidmah beliau ini manfaat bagi umat Islam, amin, dan berguna bagi masyarakat Kayong Utara. Karena saya yakin masyarakat Kayong Utara tidak hanya muslim semata, masih juga ada yang non muslim. Mari kita menjaga, merawat perbedaan ini. Tidak penting bagi kita ngurusin imannya orang. Yang paling penting bagi kita adalah bersama-sama membangun masyarakat madaniyah, membangun masyarakat Qur'ani, masyarakat yang cinta damai sesuai dengan aturan dan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan insyaallah karena besok pagi kita akan bertemu kembali, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Yuk kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang mencintai Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dan senantiasa berlindung di bawah naungan Al-Quran, meletakkan dasar-dasar hukum dalam rumah tangga dan kehidupan sesuai dengan hukum Al-Quran. Dan kelak kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya berjamaah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ibu punya anak yang masih malas sholat, punya keluarga yang masih malas sholat, setiap berdiri mau sholat, curi waktu sebentar untuk berdoa kepada Allah sebelum imam takbir.
Doanya seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran. Pernah ingat doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi sebelum imam takbir, angkat tangannya ataupun tidak diangkat, tapi di dalam hati, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ulangi yuk. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doakan seperti itu, insyaallah anaknya yang malas salat akan diberikan kemauan untuk salat. Kalau suami yang malas salat, insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Istri yang malas salat, insyaallah Allah akan berikan kemudahan seperti itu. Terima kasih Kiai Nazril, para pejabat-pejabat daerah dan para jamaah sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah besok pagi kita akan berjumpa kembali di acara Subuh Akbar, karena insyaallah besok pagi bersama Gus Surya saya harus bertolak ke Pontianak jam 9, dan insyaallah saya masih akan menyelesaikan beberapa jadwal di beberapa daerah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.